kalau mau hujannya terang, ambil garam di dapur, satu genggam, lempar ke hujannya, minta terang, nanti terang insya Allah. Anak kecil ini, yakin betul. Jadi kalau mau hujan terang, ambil garam, lempar, terang. Subhanallah, Beb. Tak ambil garam, tidak banyak mikir ya. Hujan, berhenti, bismillah. Bus, gitu. Kecil, Beb. Tidak lama, 1 menit. Mandek. Yakin. Masya Allah. Termasuklah pawang hujan ketika melakukan ritual-ritualnya, maka bisa jadi mereka juga meyakini dengan sebab mereka melakukan ritual-ritual tersebut, hujan jadi berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, saya temukan satu video yang thumbnailnya kisah nyata Habib Novel menghendikan hujan lebat. Dan ternyata seperti ini caranya. Ketika saya buka videonya, beliau menceritakan pengalaman pribadinya sewaktu masih kecil, yang katanya di depan rumahnya pernah terjadi hujan deras disertai angin kencang. Lalu ibunya menyuruhnya kalau mau melihat hujan terang atau hujan berhenti, coba lemparkan garam ya, maka lihat nanti hujannya akan berhenti. Dengan hakul yakin, Pak Novel Alaidrus yang melakukan suruhan ibunya untuk melempar garam. 1 menit ke depan ternyata hujannya berhenti. Dan sayangnya Pak Novel Alaidrus meyakini dengan sebab beliau melemparkan garam, hujan jadi berhenti. Ingat teman-teman ya, dalam Islam pengalaman pribadi tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran atau hujah. Nah kalau seperti itu caranya kita berhujah, maka setiap orang termasuklah pawang hujan ketika melakukan ritual-ritualnya, maka bisa jadi mereka juga meyakini dengan sebab mereka melakukan ritual-ritual tersebut, hujan jadi berhenti. Dan kalau kita mau berpikir cerdas, seandainya benar cerita ini terjadi hujan deras atau badai kencang di masa kecil Pak Habib Novel Alaidrus, tentu kejadian tersebut juga bukan hanya menimpa beliau di depan rumahnya, tapi di sekitaran beliau, tetangga-tetangga beliau juga terjadi hal yang sama. Bagaimana seandainya kalau di setiap rumah itu ada orang-orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla mengangkat tangan agar hujan badai tersebut dihentikan? Ya, harusnya kan kita berpikir seperti itu ya. Tapi sayangnya di sini Pak Novel dengan hakul yakin meyakini apa yang dia lakukan dengan cara melemparkan garam tersebut sebagai sebab berhentinya hujan badai tersebut. Sedangkan dalam Islam Rasulullah telah mengajarkan kita teman-teman doa untuk bisa menghentikan hujan atau paling tidak memindahkan hujan. Baik, kita simak dulu video dari Habib Novel Alaidrus. Anak Beb, waktu kecil, ini pengalaman pribadi. Pengalaman. Waktu kecil itu kan ada hujan angin kenceng tuh, deres luar biasa, lebat hujannya kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Solo udan deres, Malang podo gitu ya, udan deres. Ya, betul. Nah, terus Walidati, ibu saya itu ngomong, kalau mau hujannya terang, ambil garam di dapur, 1 genggam, lempar ke hujannya, minta terang, nanti terang insya Allah. Anak kecil ini, yakin betul. Jadi kalau mau hujan terang, ambil garam, lempar, terang. Subhanallah, Beb. Tak ambil garam, tidak banyak mikir ya. Hujan, berhenti, bismillah. Bus, gitu. Kecil, Beb. Tidak lama, 1 menit. Mandek. Yakin. Masya Allah. Jadi hujan ini bisa mandek kalau dikasih apa? Garam itu. Itu bidayatul yakin itu. Awal-awal anak mulai yakin tuh dilatih sama ibu anak seperti itu. Nah, banyak para habaib atau para gus, jadi anaknya para kiai, anaknya para habaib, dari kecil itu sudah dikasih amalan-amalan. Ini habibnya atau gusnya ya, iyeknya atau gusnya nih, mungkin dari kecil tidak paham apa ini, tapi diamalkan gitu, ya diamalkan. Sementara orang lain ya, umat Islam yang lain mungkin tidak seberuntung beliau-beliau yang dari kecil dikasih amalan-amalan. Dari kecil dikasih amalan-amalan ini punya hati yakin yang kuat. Nah, yang lain akhirnya baru sedikit saja kena sesuatu goyah. Memang betul, Beb. Ini jadi PR nih. Gimana caranya kita bisa membuat keyakinan yang dimiliki oleh para aulia, kemudian yang kita pelajari, dan kita mungkin beberapa kali merasakan insya Allah ini bisa tertular kepada seluruh umat Islam sehingga tidak ada galau lagi gitu ya. Anak pernah ditanya Habib Razi ini, Habib kok bisa yakin tuh caranya gimana? Waktu itu anak mau jawab apa ya juga bingung. Iya, akhirnya yang muncul begini, satu kalimat, loh kan yang bisa kan Allah,
Nah, kalau saya nggak percaya sama Allah, suruh percaya sama siapa saya? Masya Allah. Saya kalau nggak percaya sama Allah, saya suruh percaya sama siapa? Ya saya ya mau nggak mau ya percaya sama Allah. Cuman Allah yang bisa saya percaya. Kalau yang lain justru saya syak. Apa namanya? Ragu. Kalau sama Allah nggak ragu. Ya di situ kita sholat, zikir, dan lain sebagainya, termasuk seperti ini. Membuat obrolan santai ini bagian daripada kita meyakini sesuatu. Nah, itu dia teman-teman ya, keterangan dari Pak Novel Alaidrus. Hanya dengan modal hakul yakin atas suruhan ibu beliau melakukan, lalu hujan badainya berhenti. Tidak bisa teman-teman, dalam Islam tidak bisa dibenarkan hal seperti itu. Hanya dengan modal hakul yakin, lalu ritual atau wasilah yang kita lakukan itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Nggak bisa ya, nggak bisa kita meyakini seperti itu. Nah, kalau seperti itu tolak ukurnya, maka sebagaimana yang saya katakan di awal video, pawang hujan pun meyakini dengan hakul yakin atas ritual-ritual yang mereka lakukan untuk menghentikan hujan. Tapi setelah ditinjau dalam syariat Islam, itu nggak ada, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan sayangnya ini diceritakan di halayak ramai. Bagaimana kalau para jamaah Pak Novel Alaidrus meyakini bahwa salah satu cara untuk menghentikan hujan dengan cara menaburkan atau melemparkan garam, ya, maka tidak lama hujan akan berhenti. Gak bisa seperti itu teman-teman ya. Kita perlu yakin atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla mampu melakukan sesuatu. Tapi ketika kita melakukan syarat-syarat atau sarana atau wasilah, tentu juga dengan wasilah atau sarana yang memang sudah diajarkan di dalam Islam. Dan sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini hadisnya riwayat Imam Bukhari teman-teman, bagaimana cara memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar hujan dihentikan atau paling tidak dipindahkan. Doanya adalah Allahumma hawilana wa la alaina, Allahumma alal akami wal jibali wal dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan janganlah kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan di daratan tinggi, beberapa anak bukit, lembah, dan tempat tumbuhnya pokok. Ini yang ada syariatnya atau tuntunannya dari Rasulullah SAW, mengajarkan kita ya untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada doanya teman-teman ya. Kalau kita mengamalkan doa ini, kemudian kita hakul yakin melakukan itu, baru itu benar. Harus sejalan ya. Wasilahnya ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Lah yang dilakukan oleh Pak Novel Alaidrus ini kan jelas tidak ada tuntunannya. Meskipun beliau hanya menceritakan pengalaman pribadinya, tapi sayangnya beliau menceritakan di majelisnya. Dan kalau didengar oleh para jamaahnya, kemudian diamalkanlah. Ini kan berbahaya teman-teman ya. Dianggapnya nanti oleh para jemaahnya sebagai sebuah kebenaran. Ini yang sangat disayangkan. Kalau hanya modal keyakinan tapi melakukan sarana yang tidak ada contoh dari Rasulullah, ya pawang hujan juga hakul yakin dengan ritual-ritual sesatnya yang dilakukan. Seperti misalkan ritual para pawang hujan melempar baju bekas ke atas atap, lalu misalkan bertepatan hujannya berhenti, maka bisa jadi mereka juga meyakini dengan hakul yakin bahwa dengan sebab dia melempar baju bekas tersebut ke atas atap, hujan menjadi berhenti. Ini lama-lama umat akan menjadi semakin bodoh ya. Maka sebenarnya harus diajarkan doa-doa yang memang ada tuntunannya dari agama Islam, dari Rasulullah SAW ya, sebagai wasilah atau sarana yang mesti kita lakukan. Jadi intinya sarananya juga harus ada tuntunan dari Rasulullah, kemudian ditambah dengan hakul yakin, baru itu benar, baru itu sejalan. Baik teman-teman, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita agar semakin kritis ke depannya teman-teman. Tidak langsung kita telan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh guru kita, habib kita, kiai kita, sedangkan itu adalah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi menjadikan pengalaman pribadi sebagai hujah. Ini tidak bisa dibenarkan dalam Islam. Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada ya, penjelasan-penjelasan dari para ulama sudah lengkap teman-teman. Tinggal kita pelajari, tinggal kita ambil dan kita amalkan. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.